Makanya Idul Fitri ucapannya minal aidin wal faizin. Itu doa. Doanya apa? Semoga Anda termasuk orang yang kembali id, faizin, dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, ucapannya amin. Orang Bandung minal aidin wal faizin sami-sami. Karena belajar agama dari kartu lebaran. Karena di kartu lebaran kita butuh nggak hidangan dari langit? Butuh. Ya. Jadi yang berasal dari bumi itu yang mana? Itu tubuh fisik. Sering saya ulang-ulang di kajian saya. Orang tua kita makan nasi dari bumi. Makan kacang panjang dari bumi. Makan jagung dari bumi. Makan jengkol dari bumi. Makan petai dari bumi. Makan sayur-sayuran dari bumi. Makan daging dari rumput. Rumput dari bumi. Apa yang tidak dari bumi? Semua makanan-makanan itu dimakan. Lalu jadi saripati. Saripati di orang tua yang laki-laki disebut sperma. Saripati di orang tua yang perempuan disebut sel telur. Disemaikan oleh Allah cinta kasih kepada mereka berdua. Mereka berpelukan. Gara-gara berpelukan ketemu tuh sperma dengan sel telur di rahim ibu. Karena pertemuan itulah kemudian terjadi tubuh fisik. Gitu. Setelah tubuh fisik ini sempurna, maka Allah bilang di Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah sempurna tubuh fisikmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu ada dua unsur. Ya, ada unsur fisik, ada unsur metafisik. Tapi kebanyakan manusia hanya berfokus pada tubuh fisiknya saja, melupakan diri sejatinya. Sehingga nyaris tubuh yang metafisik ini tidak pernah diurus. Maka muncullah ayat Quran yang mengatakan, Aro'aital lazi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Celakalah mereka para pendusta agama, karena mereka itu mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kalau tubuh fisik kita ada ibunya, ada bapaknya. Karena tubuh fisik kita mewarisi warisan fisik dari ibu, warisan fisik dari bapak. Iya. Makanya ibunya kurang mancung, anaknya juga pesek. Betul nggak? Bapaknya mancung, anaknya juga mancung. Betul nggak? Jadi secara fisik memang kita mewarisi ya warisan secara fisik. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kita lupa bahwa sebetulnya ada diri yang sejati kita yang bukan berasal dari bumi. Itu berasal dari Allah. Dikatakan di Quran, Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang berasal dari Allah itu adalah tubuh rohani kita. Makanya tubuh rohani kita ini setelah selesai menunaikan tugas di tubuh fisik harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana tahu jalan pulang? Kalau dari sekarang dia tidak tahu nutrisi buat dirinya sendiri. Makanya pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan tubuh rohaninya. Mereka yang mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Karena yang rohani itu tidak dilahirkan. Ditiupkan di Quran juga. Jadi yang rohani tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Jadi yang disebut dengan yatim itu hakikatnya adalah tubuh rohani kita. Nah, kalau kita mentelantarkan tubuh rohani kita, itulah pendusta agama. Jadi kalau kita sholat cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita haji umroh cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita zakat, puasa hanya fisik saja, pendusta agama. Kalau rukun Islam itu yang 5, hanya dijalankan fisiknya saja, pendusta agama. Karena kita menelantarkan yatim yang ada dalam diri kita. Paham? Paham? Nah, naik kelas sedikit dong pemahamannya, jangan gitu-gitu aja. Dan kalian ini kan sombong, kalau sudah nyumbang ke panti asuhan. Dan menganggap yang disebut dengan yatim itu mereka yang tinggal di panti asuhan. Silahkan teliti oleh Bapak Ibu. Ada nggak anak di panti asuhan yang lahir ke dunia? Nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Ada nggak yang tiba-tiba datang ke dunia? Nggak ada. Semua ada ibunya, semua ada bapaknya. Cuman ibu bapaknya tidak tanggung jawab kan gitu aja. Atau ibu bapaknya sudah meninggal. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saya ini ibunya udah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Kasihan gak sama saya? Yatim gak saya? Hah? Sumbang dong. Kan selama ini semua didangkalkan. Ya makanya saya tadi di pembukaan, hati-hati dengan teori konspirasi. Apalagi konspirasi ini berbau agama.
dogma, doktrin yang dibuat oleh kelompok kekuasaan tertentu di dunia ini yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari teori itu. Ini baru judulnya aja. Nah, kata kemenangan di Quran itu jelas sekali ya. Kemenangan itu ya bahasa Arabnya al-fat. Padahal al-fat itu sebetulnya adalah keterbukaan. Makanya ada Quran surat al-fat. Ada Quran surat al-fatihah. Kalau al-fatihah itu kunci pembukanya, al-fat itu kondisi terbuka setelah dibuka oleh kuncinya. Dan siapapun yang sudah terbuka, lama-kelamaan dia akan mencapai satu derajat yang disebut dengan fauzan. Di Quran dikatakan liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Itu Quran surat apa? Surat apa itu? Itu surat Al-Fat. Makanya kalau orang yang sudah terbuka, terbuka segalanya. Terbuka pada pandangan orang, terbuka pada ilmu baru, terbuka pada pikiran-pikiran baru, tidak menutup diri. Maka dia pasti akan memperoleh kemenangan karena keterbukaannya. Makanya kata fauzan, faizin, itu kan sering diucapkan ketika Idul Fitri. Makanya Idul Fitri ucapannya minal aidin wal faizin. Itu doa. Doanya apa? Semoga Anda termasuk orang yang kembali id, faizin dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, ucapannya amin. Orang Bandung, min aidin wal faizin, sami-sami. Karena belajar agama dari kartu lebaran. Karena di kartu lebaran ada tulisan Arab, minal aidin wal faizin. Di bawahnya, mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Udah berapa tahun Bapak Ibu lebaran? Gak ada yang berubah. Orang yang bilang minal aidin wal faizin, sama-sama. Ketololan ini sudah menyebar. Karena kita tidak sadar, hilang daya kritis, hilang daya kreatif. Bayangkan. Dan kita seperti robot, menjalankan semua rutinitas itu, ya begitu-gitu saja. Nah, jadi kemenangan yang saya maksud di sini adalah ketika hidangan langit sudah kita raih, karena kita sudah mengalami keterbukaan, maka puncaknya kita akan memperoleh kemenangan. Dan siapa yang memperoleh kemenangan? Mereka yang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri. Yang tahu jalan pulangnya. Bebas rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih, bebas rasa kecewa. Sudah selesai hidupnya. Maka dia sudah tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bicara benar apa adanya. Tidak pernah manipulasi. Tidak bisa ditipu oleh orang lagi. Dan dia pun tidak menipu siapa-siapa. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Jadi orang yang memperoleh kemenangan adalah mereka yang sudah pulang kepada Allah di kehidupan yang sekarang. Dan pulang kepada Allah tidak usah menunggu kematian datang. Pulang itu bisa sekarang. Siapa orang yang sudah pulang? Orang yang sudah kenal kembali jati dirinya. Orang yang sudah sadar kembali siapa dirinya. Sadar kembali siapa dirinya, dia sudah pulang. Makanya ciri orang yang sudah pulang, itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu validasi dari luar. Bahagianya sudah dari dalam. Tidak perlu persetujuan dari siapapun, sudah selesai. Maka ciri orang yang sudah pulang di Quran dikatakan, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Qalbunya sudah sakinah. Tidak reaktif lagi, tetapi kreatif. Ulangi kata-kata saya. Tidak reaktif, tapi kreatif. Nah, orang yang kreatif itu setiap saat dia menciptakan surga bagi dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan kelimpahan, dia menarik semua hal-hal positif dalam hidupnya. Nyaris tanpa upaya, dia bisa menarik semua yang dia dampakkan dalam hidupnya. Dan banyak lagi ciri yang lain. Mau begitu? Mau begitu? Pulang. Pulang. Oke, judulnya sudah bisa dipahami? Oke. Nah, saya kan sudah janji. Hari ini kita akan menodai keperawanannya Al-Quran. Dan mohon fokus, karena hari ini saya akan berbicara dalam sekali. Kalau ada hal-hal yang dirasa belum tune in dengan saya, bersabar saja. Barangkali kedewasaan spiritualnya belum sampai di situ. Makanya buat para sahabat yang tidak siap mendengarkan kajian ini, gak usah, skip aja YouTube saya.
Yang belum dewasa mendengarkan kajian ini, lewat saja. Ini kajian buat orang yang berpikir. Yang ngeyel tino berpikir, udah lebih bagus, jangan tambah karma buruk lah. Ya. Yang lama aja masih banyak utangnya, bikin utang baru. Yuk kita lihat. Ini Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan ini sering saya sampaikan. Tetapi hari ini kajiannya agak berbeda. Jauh menusuk lebih dalam lagi. Yuk kita mulai dari awal. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Itu terjemahannya. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Inni akhluqu lakum minatin kahayati thair. Fanfuhu fihi fayakunu thairan bi iznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Begitu. Paham? Pasti enggak kan? Tapi kan kalian kalau sudah baca begitu langsung tutup Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Betul enggak? Allahumma arhamna bil Quran. Padahal enggak dapat apa-apa dari Qurannya. Enggak dapat petunjuk, enggak dapat apa-apa. Betul enggak? Lucu kalian itu. Jadi terjemahannya dan Rasul bertemu Bani Israel. Perhatikan saya. Rasul bertemu Bani Israel. Apa maksudnya? Siapa Rasul? Ada Nabi, ada Rasul. Nabi itu orang yang dapat ilmu hanya untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Rasul orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan diberi izin bicara untuk menyampaikan pada orang lain. Itu Rasul. Rasul itu adalah pembawa risalah. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah utusan. Nah ini jangan diterjemahkan. Coba sekarang kata Rasul diterjemahkan. Utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Gitu? Siapa utusan? Ya siapa saja. Allah bisa mengutus siapa saja kok. Betul nggak? Tapi ada cirinya Rasul itu. Nah cirinya kata Quran nih bukan kata saya. Yang pertama ciri Rasul itu. Bisa menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Awas ya. Rasul itu tidak pernah sekolah kedokteran. Rasul bukan dokter mata. Jadi buta yang di sini tidak ada kaitannya dengan kebutaan mata lahir. Kan Rasul itu diutus pembawa risalah untuk menyampaikan berita gembira tentang urusan-urusan spiritual, urusan rohani, bukan urusan rumah sakit. Paham ya? Jadi kebutaan di sini jelas bukan kebutaan mata yang ini. Tetapi kebutaan mata rohani kita. Sehingga kita tidak mendapatkan hidangan dari langit. Karena mata kita masih tertutup. Oke, paham ya? Apa ciri yang pertama? Rasul itu ciri yang pertama mampu menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Saya ingin menyampaikan data sains. Ternyata manusia itu mulai buta mata kalbunya kepada Tuhan. Itu di hari ke-8 dari kelahirannya. Hari pertama masih ingat. Hari kedua masih ingat, hari ke-8 lupa pada penciptanya. Coba udah hari keberapa? Udah hari keberapa? Betul nggak? Makanya kalian ketika sholat Allahu Akbar kan ngacapruk. Jalan-jalan. Betul nggak? Ke pasar, kemana. Baru sadar kembali kalau sholat setelah Assalamualaikum. Betul Pak gitu? Betul Pak gitu? Tapi kita nggak pernah jujur. Terus kita bungkus diri kita dengan topeng-topeng seolah-olah kita sudah mencapai kesucian. Makanya tidak heran ya, yang ininya hitam pun masih melakukan pelecehan, apalagi yang enggak. Pulang umroh pun korupsi 60 miliar. Padahal baru pulang. Hanya status sosial, hanya gengsi kalau pernah ke sana. Hanya status sosial bahwa saya pernah berfoto dengan orang sana, namanya unta. Ciri yang pertama dari Rasul itu adalah menyembuhkan orang yang berpenyakit buta sejak dari lahir. Kemudian ciri Rasul yang kedua adalah mampu menyembuhkan penyakit kulit. Bukan panu. Bukan eksim. Bukan gatal-gatal. Masa Rasul ditugasi ngurusi yang begitu?
Penyakit kulit itu penyakit luar. Orang ngerti sesuatu cuma kulitnya aja, dangkal, gak tahu dalamnya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Mampu menghidupkan orang mati. Awas. Masa Rasul itu taat sama Allah, orang yang sudah mati dihidupin lagi? Kan selama ini begitu pemahaman kita. Bukan itu. Orang yang mati kesadarannya, orang yang sudah mati sejati dirinya, orang yang sudah melupakan jati dirinya, itu orang mati. Dan mereka harus dibangkitkan dari kematiannya. Nah, dibangkitkan dari kematian, itulah kiamat. Makanya kiamat digambarkan, diawali dengan hancurnya alam semesta. Itu simbolik. Makanya kalian kalau mengalami kiamat, pasti hancur dulu. Rumah tangga berantakan dulu, baru bangkit. Kan begitu. Betul nggak? Usahanya hancur dulu, baru sadar. Kan begitu. Jabatannya habis dulu, runtuh dulu, baru bangkit. Kan jarang orang yang sedang menjabat ada di ruang pengajian seperti ini. Jarang orang sukses juga ada di tempat ini. Maaf ya, jarang. Yang ada di tempat kayak gini tuh orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, penyakit, ya, banyak masalah, jabatan gak punya lagi, pensiun, baru nyampe sini. Tapi kita nggak ngerti-ngerti, kiamat itu selalu hancurnya alam semesta. Bukan, semua yang bersifat jasmania, hancurkan dulu sama Allah, supaya bangkit ruhaniahnya. Ngerti sekarang? Ngerti? Mau kapan kiamatnya? Ya sekarang, udah hancur gitu, babak belur, nggak bangkit-bangkit. Jadi sebetulnya hancurnya segala yang bersifat materi itu panggilan dari Allah, bahwa jalan kamu terlalu jauh, balik kata Allah, balik pada jati dirimu. Kapan? Napas itu bukan besok. Napas itu bukan kemarin. Napas itu sekarang nih, sekarang di sini. Masa nggak sadar? Bernapas nggak Bapak Ibu? Kapan? Nah itu kehidupan. Mumpung masih hidup, yuk bangkit. Jangan nunggu nanti, sekarang. Apa ciri Rasul? Ulang lagi. 1, bisa menyembuhkan penyakit buta. Buta apa? Buta ruhani, buta kolbu itu. 2, dapat menyembuhkan penyakit kulit. Tahu penyakit kulit? Iya, tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya penyakit kulit itu menular. Penyakit kulit yang fisik juga menular. Eksim menular, gatal-gatal menular, panu menular. Nah, orang yang berpenyakit kulit dalam agama nular juga. Lihat orang yang berpenyakit kulit gampang menghakimi orang. Gampang menyesatkan orang. Merasa dirinya paling benar. Sebar kebencian itu pada orang lain, menular kebenciannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, biar pada ngerti semuanya. Apa ciri yang ketiga? Mampu menghidupkan orang yang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Kan banyak orang yang hidup itu tidak berkesadaran. Mati ingatannya kepada Allah. Mati jati dirinya sehingga tidak ingat lagi pada asal usul dirinya sendiri. Oke? Kata siapa? Ciri Rasul yang 3 ini kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Oke. Sampai sini ngerti ya? Oke, lanjut dulu. Nah, Rasul bertemu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, manusia, kalian. Isra itu berjalan. Bahasa Arab. Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja. Mau orang Garut, mau orang Tasik, orang Kerawang, mau orang Riau, orang Medan, Papua, Amerika, Austria, Jerman, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan. Di Quran disebutnya Bani Israel. Makanya sangat masuk akal kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Karena dia on the track, ada di jalannya Tuhan. Iya bersama Tuhan pasti unggul, Tuhan Maha segalanya. Masuk akal. Mau jadi Bani Israel? Nah, jadi ayat ini bicara tentang dialog antar siapa? Antara Rasul dengan Bani Israel. Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kan Quran itu kontekstual. Quran itu konseptual. Quran itu berlaku di sepanjang zaman. Bukan hanya dulu. Apa sekarang masih ada Rasul? Gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad. Gelarnya. Kalau ada orang yang mengaku Rasul sekarang kalah populer.
Tetapi tugas-tugas kerasulan harus ada sekarang. Harus ada. Di mana keadilan Allah? Kalau tugas kerasulan selesai sampai Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Jadi kalau kita ini tidak dapat berita tentang kebenaran, ya salah Allah tugasnya sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya, al ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad itu sudah menyiapkan penerusnya. Dulu ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya, sampailah sekarang istilahnya bukan rasul lagi, ulama. Jadi kalau rasul itu cirinya 3, berarti ulama cirinya berapa? 3, kalau dia pewaris. Makanya kalau mau lihat pewaris atau bukan, jangan lihat bulunya. Ya saya nggak punya bulu. Ya karena memang orang tua saya, ibu saya nggak berbulu. Ya kayak gini hasilnya. Saya udah pakai muncang, pakai apa? Nggak keluar, Bu. Jadi masa saya harus paksa-paksa gitu? Oke, lanjut ya. Dalam konteks kekinian, ya. Jadi yang disebut dengan Rasul bertemu Bani Israel itu dalam konteks kekinian adalah ulama yang mewarisi 3 ilmu ini. Bertemulah dengan para pencari kebenaran yang sedang bingung dalam perjalanan hidupnya. Siapa itu? Nah gitu. Kan kontekstual, paham sampai sini? Oke, nah lanjut kata-katanya. Sesungguhnya aku, kata Rasul dulu, kalau sekarang kata ulama yang mewarisi, bukan yang ngaku-ngaku. Bapak Ibu, kalau cuman pakai dandan segala dipakai, aduh 150.000. Silahkan kalau percaya ke Tanah Abang. Udah dapat ini, dapat udah 150.000 dapat. Persoalan kita bukan itu. Itu topeng luar, kulit. Kita butuh esensi, butuh bukti, butuh orang yang bisa mewujudkan 3 tadi. Apa tadi? Buta mata kolbu. Banyak yang buta mata kolbunya? Perlu ditolong. Banyak yang berpenyakit kulit? Perlu ditolong. Banyak orang yang kehilangan kesadaran dalam hidup? Perlu ditolong. Oke? Nah, lihat sekarang. Sesungguhnya aku, kata Rasul, dulu kepada Bani Israel, konteks kekinian adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Dan setiap zaman pasti ada. Bahkan Allah mengatakan di Quran, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Dan aku tidak mengutus mereka kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan tadi saya bacakan bahasa Arab kalian gak ngerti. Betul gak? Setelah diterjemahkan baru pada ngeh. Paham sampai sini? Ya tentu saja, tentu saja kita harus cerdas memahami ini. Nah, lanjut. Sesungguhnya aku, kata Rasul, telah datang kepadamu. Siapamu di situ? Bani Israel, masa pusing. Belajar menyimak ya. Kalian ini kayaknya kurang bagus ya belajar membacanya dulu. Menyimak ya, belajar menyimak. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Bani Israel. Gimana kalian? Kayaknya kurang minum kalian tuh ya. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Nah, telah datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Makanya seorang Rasul itu bertemu Bani Israel itu membawa tanda. Tanda siapa? Tanda Tuhan. Gak kaleng-kaleng. Nah dalam konteks kekinian berarti mereka yang mewarisi ilmunya Rasul pun membawa tanda itu. Clear? Lanjut. Yaitu aku, siapa? Rasul. Membuat untuk kamu, siapa? Bani Israel. Sampai segitunya saya ngajar. Keterlaluan mau kalian itu. Tapi kalau segitunya saya mengajar masih gak ngerti lagi. Aduh saya bingung mau ngajar gimana lagi. Ulangi. Yaitu aku siapa? Nah, membuat untuk kamu siapa? Berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Maka ia Bani Israel menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Loh kok di sini ujuk-ujuk muncul
kata burung. Karena yang dibicarakan oleh Rasul ini kan hidangan langit. Hidangan langit itu hidangan dari alam yang tinggi. Menjangkaunya harus pakai kendaraan. Kendaraannya harus terbang. Makanya muncullah kata burung. Indah gak Quran? Wih, keren banget. Makanya kita sentuh sekarang keperawanan Al-Quran. Sedikit aja. Yang dalam-dalam. Kaget kalian. Ya, nyentuh aja. Gak perlu jadi anak. Paham sampai sini? Dibentuk jadi apa? Burung. Pernah dengar gak Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj pakai buruk? Pernah dengar? Aduh, itu segitu jelasnya tapi banyak yang gak ngerti. Terlalu sibuk kalian jadi panitia Isra Mi'raj. Karena tidak pernah yang cari esensi. Pokoknya kalau sudah peringatan rame-rame bikin panggung ngalangin jalan. Ganggu orang. Nyanyi-nyanyilah sedikit bahasa Arab. Besok buruan bala. Sampah berserakan di mana-mana. Udah. Tahun berikutnya gitu lagi. Esensinya nggak pernah ada. Sekarang kita bicara esensi. Bermutu sedikit deh kalau ngaji. Sayang udah jauh-jauh nggak ke sini ketemu saya. Saya kasih yang bermutu. Sampai sini ngerti? Jadi Bani Israel ini harus dibentuk jadi apa? Jadi burung. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Terbang kemana? Melewati puncak-puncak kesadaran. Kan kesadaran manusia itu berlapis-lapis. Nah ini, sampai mencapai puncaknya kesadaran. Bahasa Qur'annya puncaknya kesadaran disebut Sidratil Muntaha. Keren banget. Pakai apa Nabi Muhammad? Buruk itu simbolisasi. Bukan kendaraan yang sebenarnya seperti yang digambarkan di dalam lukisan-lukisan. Itu simbol. Paham? Disitulah perlunya kita bertemu dengan Rasul. Tetapi Rasul sudah tidak hidup sejaman dengan kita. Disitulah kita perlu bertemu dengan mereka yang tahu ilmunya Rasul. Yang mewarisi. Supaya burungnya nggak salah. Paham sebenarnya? Burung punya sayap nggak? Burung terbang apa merangkak? Kalian terbang apa merangkak? Makanya kalian tuh merangkak terus, nggak terbang-terbang. Makanya nggak pernah dapat hidangan dari langit. Hidangannya eta deui. Bahkan hidangan bumi pun gak bermutu. Ambeien. Ada yang ambeien gak di sini? Gak bermutu tuh makanya. Sampai nongol itu anus. Gak bermutu. Ya kenapa? Sering ngeden. Kenapa ngeden? Karena makannya gak pakai otak. Harusnya makan tuh minum dulu air hangat. Baru makan sayur, makan buah. Betul nggak? Baru protein, itu. Terakhir karbo kalau masih butuh. Ini karbohidrat duluan. Itu pun minum kalau sudah kesedek. Betul nggak? Ya sudah di ujung anus jadi keras. Ngeden, nongol dengan anusnya. Tuh, udah gitu takdir katanya. Kalian tuh memang luar biasa ya. Sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit Allah harus menanggung risiko dari perbuatan kamu sendiri. Gak ada rasa malunya. Paham sampai sini? Yuk kita lihat. Jadi ngerti ayat ini. Harus dibentuk jadi apa? Burung. Berarti kita harus apa? Ini bahasa simbol. Oh berarti saya mulai sekarang harus terbang. Jangan merangkak terus. Makanya di Quran dikatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Coba kalau saya tanya kalian. Mendaki ke atas atau ke bawah? Nah, mendaki itu meniti alam-alam tinggi. Supaya bisa menemukan hidangan langit. Bermutu. Nah hidangan langit itu sering disebut dengan sifat-sifat terpuji. Terpuji bahasa Arabnya Hamid. Orang yang terpuji oleh bahasa Arab disebut Muhammad. Jadi learning to be, bukan cerita Muhammad kita itu. Harus menjadi Muhammad. Mewarisi sifat-sifat yang terpuji itu. Sifat yang terpuji adalah sifat-sifatnya Allah. Keren banget. Ngerti ayat ini sekarang? Ngerti? Oke. Lanjutkan. Nah, aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa kamu simpan di rumahmu. Setelah ini kita jadi tahu apa yang harus kita makan, apa yang harus kita simpan di rumahmu. Rumah apa? Rumah fisik atau rumah spiritual? Ini cerita spiritual, cerita hidangan langit, bukan cerita fisik. Maaf Bapak Ibu, sekarang di rumahmu kosong melompong, gak ada makanan.
Akibatnya apa? Si jiwa ini menjerit. Harta banyak, duit banyak, tapi hidup merasa hampa. Jabatan tinggi sudah dicapai, apapun yang kita mau secara fisik sudah dicapai, tapi hampa. Tidur saja harus pakai obat tidur. Banyak yang kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Saya kaget setelah saya membuka sesi konsultasi pribadi. Ternyata yang kayak gini banyak. Kalau orang Jawa Timur bilangnya banyak. Sampai sini ngerti? Oke, lanjut, lihat saya semuanya. Ini Quran surat Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syirati mustaqim. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Tuh, menjadi tertutup ngerti? Ulangi. Wa kaifa takfuruna. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Siapa kamu? Ya kamu. Mau siapa lagi? Bukan aku. Kamu. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Menjadi tertutup berarti pernah terbuka? Ulangi. Ini kalimat indah. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Berarti pernah terbuka? Lihat saya semuanya. Semua kita itu pernah terbuka. Maka ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika ditanya apakah aku ini Tuhanmu? Yes, engkau adalah Tuhanku. Kita ini pernah terbuka. Maka Allah bilang, bagaimana kamu menjadi tertutup? Kemudian, wa antum tutla alaikum ayatullah. Padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepada kamu. Sudah disampaikan? Sudah. Kan waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Itu Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Tapi kita melupakan semua tanda itu. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu lupa sampai mati, tidak ditebus lagi, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu jati dirinya. Pelan-pelan ya ngajinya, supaya jelas. Ya, perlu bahasa Arabnya aja atau Indonesianya? Tuh kan perlu Indonesia. Saya pikir pakai bahasa Arab udah ngerti. Ya, lanjut ya. Bagaimana kamu menjadi tertutup padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepadamu? Clear? Oke, untuk siapa ayat ini? Untuk kalian. Jangan buat orang lain ngaji itu. Buat saya gitu, ya. Nah, dan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu. Bahkan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu, kata Allah. Kok nggak sadar? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah? Yang sudah tahu lagi Allahnya. Yang sudah kembali lagi kepada Allahnya. Baru bisa berpegang teguh pada Allah. Yang belum kembali mah berpegang teguh pada harta, pada jabatan. Sampai kapan kalian begitu? Ini kajian mahal Bapak Ibu. Mahal, saking mahalnya gak usah bayar. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Keren ayatnya, ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Dengarkan kajian-kajian saya tentang siratal mustaqim sudah sangat banyak. Clear sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Al-Maidah surat 5 ayat 110, ya. Mau saya bacakan Arabnya atau Indonesianya? Saya kasih pilihan. Oh, Indonesianya aja. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan baca Indonesianya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam." Ya, perhatikan ya. Isa putra Maryam. Jadi Isa dan Maryam itu bisa syariat, bisa hakikat. Isa secara syariat ya memang pernah ada nabi namanya Nabi Isa. Maryam secara syariat pernah ada seorang ibu yang melahirkan Isa namanya Siti Maryam. Itu syariat. Tapi Isa dan Maryam bisa juga dipandang secara hakikat. Isa itu adalah jiwa, Maryam itu tubuh. Jadi Maryam melahirkan Isa, berarti tubuh ini bisa melahirkan diri-diri sejati kita. Itu hakikat. Karena Quran itu dalam, banyak simbolik-simboliknya. Mau syariat, mau hakikat? Ya dua-duanya. Ya, mau pisang sudah dibuka atau dengan kulitnya? Iya, kalau sudah dibuka kan jijik. Betul nggak?
Jangan pernah menyepelekan kulit. Ya. Mau lotek dikasih pakai tangan atau dibungkus pakai daun. Tuh. Dua-duanya ya. Awas, ada syariat, ada hakikat, ada thariqat, ada ma'rifat. Harus semua satu kesatuan. Yuk kita lihat ayat ini. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini. Karena ini sangat dalam sekali hakikatnya. Tetapi saya akan sesuaikan ayat ini dengan Quran surat Al-Imran yang saya bahas tadi. Oke? Karena waktu kita terbatas. Nanti di lain kali kalau kedewasaan kalian sudah sampai, baru saya sampaikan. Ini saya nggak mau bahas terlalu dalam, kenapa? Saya tahu kalian tuh vibrasinya belum cukup untuk menerima lebih dalam lagi. Maaf ya, bukan merendahkan ya, maaf. Karena dari tatapan matanya kelihatan. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Diceritakan lagi di sini. Diceritakan lagi tadi, ya. Diceritakan lagi tadi, kan dibuat jadi burung sama. Nah ternyata sebelum Tuhan berbicara kitab, hikmah, Taurat, Injil, itu dibentuk dulu. Menjadi burung dulu, berarti kan diizinkan untuk terbang dulu. Awas, ini bahasa simbolik. Berarti mendaki ke alam-alam yang tinggi. Jadi kalau gitu kitab, hikmah, Taurat, Injil adanya di alam tinggi, alam rendah. Nah, jadi ini hidangan langit nih. Sebelum diberi hidangan langit itu harus dibentuk dulu jadi burung. Berarti terbang? Terbang. Lanjut dulu. Tapi dengan seizinku ya. Kemudian kamu meniup kepadanya. Kamu meniup kepadanya. Jelas sekali ayatnya. Jadi Isa itu meniup kepadanya, kepada burung. Sehingga burungnya bisa terbang. Lalu, kamu menyembuhkan orang buta sejak dari lahir. Dan orang yang berpenyakit kulit dengan seizinku. Dan di waktu kamu menghidupkan orang mati dengan seizinku. Dulu kita waktu belajar agama, pernah diajarin kan? 3 mujizat Nabi Isa. Betul? 1 menyembuhkan penyakit buta. Betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit. Kurap, panu, kudis, gitu kan? Gitu. Lalu menghidupkan orang mati. Benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Al-Imran tidak spesifik bicara Isa kan. Ternyata semua rasul tugasnya 3 ini. Tapi Quran surat Al-Maidah ini spesifik berbicara 3 ini khusus kepada Nabi Isa. Clear? Clear? Oke. Ada kata burung? Ada. Ya? Berarti harus terbang? Harus. Bapak Ibu selama ini sudah terbang belum? Makanya. Coba lihat Pasar Baru Bandung dari beca. Pusing nggak? Coba lihat Pasar Baru dari atas. Terbang dari pesawat. Ternyata pas seret-seret itu cuma di depannya aja. Pas seret-seret ya. Ternyata berdesak-desakan itu cuma di depannya aja. Di belakangnya mah masih lega. Masih ada gede bage, masih lega kene Bandung teh, seur kene sawah. Tiluhur mah. Betul? Makanya melihat dari bawah sempit, melihat dari atas luas. Kenapa kita disuruh terbang? Supaya kita bisa menyaksikan pemandangan lebih atas dari ketinggian. Makanya lihat, orang yang sempit ilmunya gampang menyalahkan. Tapi orang yang sudah terbang di ketinggian, banyak ilmunya, dia punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Dia tidak berani menghukumi orang lain. Paham sampai sini? Nih, yang suka usil pada orang lain, itu karena belum terbang. Kasihan dia, merangkak terus. Ya, makanya yang suka terbang, yang suka merangkak itu dalam bahasa biologi namanya hiled. Paham ya? Makanya ulat itu harus melakukan transformasi. Maka dia masuk dulu puasa jadi kepompong. Setelah itu keluar jadi kupu-kupu yang indah. Terbang. Dia mengalami transformasi. Dulu jadi ulat, makanannya yang kotor-kotor. Jalannya merangkak, namanya ulat. Dan setelah dia terbang namanya ganti jadi kupu-kupu. Bahkan setelah terbang ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan lagu ulat-ulat yang lucu. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi apa pesan yang mau sampaikan pada Bapak Ibu? Perhatikan saya.
Jadi dua ayat ini Quran surat Al-Imran bicara tentang burung. Quran surat Al-Maidah bicara tentang burung. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, mata kolbu, penyakit kulit, dan kematian kesadaran, 2 ayat ini menyarankan kepada kita, cobalah kamu mencoba jalan lain, yaitu jalan mendaki. Tetapi untuk mendaki harus pakai sayap, harus terbang. Disitulah Bapak Ibu perlu bimbingan seseorang yang bisa menerbangkan kita. Paham sampai sini? Ada nggak ayat Quran yang sia-sia? Nggak ada. Quran itu keren Bapak Ibu. Nah ini kita udah nyentuh bagian dalam nih sedikit ya. Ini keperawanannya sedang kita sentuh ini. Oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Jadi kalau Nabi Muhammad bicara buruk dalam tradisi Arab, ternyata leluhur kita di Nusantara sudah bicara lebih awal sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah bicara tentang burung. Makanya di Quran ada burung hudhud. Betul nggak? Itu. Tapi kita nggak paham selama ini. Pergi ke Candi Borobudur, ada relief. Ada orang yang minta-minta nggak ngerti. Siapa orang ini? Itu Bani Israel. Dia sedang minta-minta. Makanya orang yang mencari ilmu, jika perlu kamu harus mengemis pada seorang guru. Itu permulaan relief Candi Borobudur itu minta-minta. Dan itu adalah para pencari. Jika perlu, kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bisa menyembuhkan dari 3 penyakit itu, kamu harus minta-minta, mengemis. Makanya di perjalanan relief Borobudur itu ada jadi burungnya, ada jari ini, jari itu. Kalau saya cerita itu banyak. Dan Bapak Ibu harus pergi ke sana didampingi saya. Enggak didampingi saya, pusing, kalian cuma foto-foto aja. Makanya pernah saya bawa rombongan ke sana. Ayah, sudah 10 kali saya ke sini. Baru ngerti cerita relief Borobudur, luar biasa. Sampai pada nangis. Mau diantar saya ke sana? Bayar. Ya bayar kan, ke sana kan harus pakai kereta, pakai pesawat, pakai mobil, gratisan aja. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini saya spesial nih, di atas judulnya apa? Manuk Dadali. Makanya di kita sudah ada tradisi. Hebat leluhur kita di Nusantara ini. Jadi ada irisan dengan Quran. Makanya saya kagum ya kalau membaca budaya, keluhuran, peradaban yang dicapai oleh leluhur kita itu luar biasa. Cuman sayang sekali, semua simbol-simbol kuno, simbol-simbol purba yang ditinggalkan leluhur kita, kita tidak bisa membacanya. Ada Gunung Padang di Cianjur. Ada Candi Borobudur di Jogja, di Magelang. Ada Candi Prambanan, ada Candi Boko. Ada piramid di Mesir. Tapi semua tidak ada, sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita. Perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti. Apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal, tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan. Walaupun tidak ada manfaatnya. Gambar apa Bapak Ibu ini? Burung. Ya. Manuk dadal itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya burung Garuda. Namanya terang. Dedeh ting ya. Makanya coba liriknya perhatikan. Mesat ngapung luhur, jauh di awang-awang. Bahasa Indonesianya terbang, melesat tinggi, jauh dalam kekosongan. Awas ya, ini bukan cerita fisik. Ini cerita perjalanan spiritual. Jadi kalau kita sudah bisa terbang ke alam yang tinggi untuk meraih bintang-bintang di langit yang terdekat, masuk ke alam-alam yang tinggi, kita ambil itu hidangan langit itu. Jiwa kita menjadi bernutrisi. Ini cita-cita saya di kelahiran saya ini. Saya melihat kebangkitan spiritual di Nusantara ini. Kembali kita pelajari semua simbol-simbol yang disampaikan leluhur kita. Banyak yang nyanyi lagu ini tapi nggak sadar. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Merentangkan sayapnya tampil tanpa keraguan. Makanya orang-orang yang sudah menyatu dengan alam tinggi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hakul yakin, isbatul yakin. Mantap imannya. Gak kaleng-kaleng. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang.
meberkeun jangjangna bangun taya karingrang sukuna ranggoas rejeng pamatukna ngeluk ngepak mega bari hiberna tarik nyuruh. Ini bahasa Sunda. Tarik nyuruh tuh kayak konkord. Kakinya panjang, paruhnya melengkung. Paruhnya melengkung, ini simbol. Melengkung paruhnya. Melengkung. Nih paruh harus melengkung. Makanya kalau mau ngomong, pikirkan dulu. Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruh menyongsong awan sambil terbang dengan cepat. Digambarkan seperti itu manuk dadali. Digambarkan seperti itu burung Garuda. Kita bisa seperti itu. Bisa. Saya udah bisa. Pengen bisa? Ntar dulu. Ini ilmu mahal. Hanya diberikan pada orang-orang terpilih. Enak aja. Ya. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Lanjut dulu. Saha anu bisa nyusul kana tandangna. Gandang jeung pertentang taya bandinganana. Dipika gimir, dipika serab kusasama. Taya karempan kasieun leber wawanena. Siapa yang bisa menyaingi keberaniannya? Gagah perkasa tanpa tandingan, disegani tanpa dan disayangi oleh sesama. Tanpa ragu, tanpa takut, besar nyalinya. Kita butuh yang seperti ini sekarang. Kita butuh pemimpin yang seperti ini sekarang. Bukan sekedar ngomong, burung Garuda, lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bullshit kalau tidak ada jiwanya. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji rukun sakabehna. Jadi burung Garuda ini burung paling gagah, lambang sakti Indonesia Jaya. Burung Garuda yang paling tersohor, senang bersatu, rukun semuanya. Lihat saya semua para sahabat. Kalau orang yang sudah tinggi melihat sesuatu secara bijaksana dari ketinggian, tidak sempit sudut pandang, maka dia punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu bisa menyatukan. Coba berguru pada orang-orang yang mengajarkan kebencian. Disitulah kita akan disuruh membenci orang lain yang berbeda. Bahkan dianggap diri kita yang paling benar. Memusuhi orang lain, bahkan menghalalkan darah orang lain atas agama dan Tuhan. Pelajaran apa yang kayak gitu? Katanya agamanya rahmat lil alamin. Ini malah jahat sama kelamin. Iya, karena kasus begitu kan banyak ya. Hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya teinggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Hidup berhimpun tanpa saling iri, saling menyayangi, tak sungkan mengorbankan nyawa. Burung Garuda adalah lambang kesatriaan untuk seluruh bangsa di negara Indonesia. Jadi kenapa Bung Karno mengambil burung Garuda sebagai lambang negara? Ini doa dari Bung Karno. Doa buat kita bangsa Indonesia, jangan merangkak, harus terbang. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terbang itu, menggapai alam-alam yang tinggi. Ini pesan leluhur. Saya sampaikan di publik seperti ini. Biar semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sadar. Biar semua pemimpin kita tahu ini. Jangan cuma memikirkan dirinya sendiri. Udah bosan masyarakat ini dengan korupsi, kolusi, nepotisme di semua aspek kehidupan. Korupsi sudah luar biasa. Makanya lihat Bapak Ibu. Apa yang dipegang oleh kakinya burung Garuda yang gagah ini? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Makanya disinilah kita diajarkan untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, lihat di rumah tangga. Ketika suami dan istri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, keluar dari situ, boro-boro di luar, di dalam rumah saja, dia tidak sanggup untuk menerima dan menghargai perbedaan. Makanya aneh ya, banyak sekali orang yang mengatakan pemimpin agama, pemimpin umat, di dalam saja sudah berantakan. Tidak cocok dengan pasangan, ceraikan. Apa-apaan.
Nurut lagi kalian sama yang begitu. Ya kalau tidak cocok, memang kita tidak cocok. Suami istri, bahasa Qur'annya aja aju aja, pasangan tuh kiri kanan. Kita oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Karena tujuan pernikahan, latihan menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Pengen sama. Jenis kelaminnya aja udah beda. Cara berpikirnya aja udah berbeda. Fisiologi berbeda, psikologi berbeda. Makanya Bapak Ibu kemarin saya memberikan pelatihan bagaimana menciptakan surga dalam pernikahan. Selesai pelatihan, 3 sesi saya bicara 7,5 jam. Banyak yang menangis. Saya suruh pelukan mereka, baru menangis. Saya baru sadar kalau kami berbeda. Selama ini saya saling menyakiti karena ingin pasangan saya seperti yang saya pikirkan. Mau sampai kapan kamu begitu? Menciptakan neraka bagi keluargamu sendiri. Mau lari kemana? Kamu lari tidak bisa menerima pasanganmu? Maka kamu mau lari ke tempat lain? Cari yang di ilusi pikiranmu bisa memenuhi keinginanmu? Tidak. Kamu akan ketemu orang yang sama atau lebih buruk dari itu. Sebelum kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, kita tidak akan pernah diberikan orang yang berbeda. Akan diberikan orang yang sama terus menerus. Mau sampai kapan? Mau lari kemana? Makanya konsep pernikahan itu harus monogami dan tak terceraikan. Hanya kematian yang memisahkan. Saya tidak akan bahas burung Garuda ya, sudah dibahas dulu di sekolah ya. Tapi saya cuma ingin lihat, para sahabat semua lihat di kakinya apa? Dibawa terbang, Bhinneka Tunggal Ika. Dibawa terbang, dipegang, dijunjung tinggi. Kita sekarang kalau tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, bangsa ini di ujung tanduk. Apalagi Anda mengklaim, saya paling benar, yang lain salah, saya benar, yang lain sesat. Sesat menyesatkan ini dianggap biasa. Padahal di Quran jelas sekali, Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang bisa menilai siapa yang tersesat dan siapa yang berada di jalan Allah. Lembaga manapun, manusia manapun, tidak ada yang berhak. Kita cuma ngaku-ngaku aja pedoman hidupnya Quran, tapi kita tidak pernah memahami esensinya Al-Quran. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, lanjut dulu. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 111, perhatikan. Al-Maidah 111, para sahabat yang di rumah boleh sambil membuka Al-Quran. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Pengikut Isa yang setia itu dalam Al-Quran disebut hawariyin. Makanya wa'id auhaitu ilal hawariyin. Di situ ada kata-kata begitu. Dan ingatlah ketika aku Allah ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Kan ada Isa, ada pengikutnya. Paham ya? Nabi Isa Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Kan Nabi kita juga. Kita diajarkan sejak dari SD ada 25 Rasul. Betul nggak? Masa lupa? Rasul kita ada 25. Kenapa 25? Ada 25 keragaman. Dan kalau saya bahas tentang Rasul ini habis waktunya. Ya udah gitu aja dulu. Jadi sosok yang diutus Allah ke alam dunia ini beragam. Ada Nabi Ayub dengan penyakitnya sampai pada Allah. Ada Nabi Isa dengan kemiskinannya sampai pada Allah. Ada Nabi Sulaiman dengan kekayaannya sampai pada Allah. Itu maksudnya keragaman mereka itu semuanya itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah. Makanya nggak usah takut. Ada yang sampai pada Allah dengan kekayaan yang banyak. Ada yang sampai kepada Allah dengan kekurangan kekayaannya. Ada yang sampai pada Allah dengan penyakitnya. Ada yang sampai pada Allah dengan kesehatannya. Ada yang sampai kepada Allah dengan kegantengannya kayak Yusuf. Itu harus dipelajari sebagai keragaman. Udah nanti aja ya dibahas itu. Ini dulu. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Kenapa mereka patuh? Karena pengikut Isa ini bukan sekedar pengikut. Mereka itu sudah bisa merasakan dan mengalami apa yang dialami oleh Isa. Itu iman yang benar begitu, bukan sekedar percaya. Tapi sudah membuktikan, bukan sekedar percaya. Lanjut, ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Hebat ya Quran. Jadi pengikut Isa ini menantang Isa, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Seorang pengikut harus begitu harusnya, bukan sekedar ikut-ikutan.
Karena Isa sudah mendapatkan hidangan langit, maka pengikutnya pun ingin dapat hidangan yang sama. Supaya apa? Bisa merasakan pengalaman yang sama. Ih, keren banget. Gitu gak kalian belajar agama? Gitu apa tidak? Enggak lah. Ya, pokoknya disuruh itu, suruh ini mau aja. Betul apa tidak? Iya. Jadi ini muncul kata-kata hidangan dari langit ya. Nah, Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Ini jawabannya luar biasa. Pengikutnya Isa mengatakan kepada Isa, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Apa jawaban Isa? Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi ternyata ayat ini memberikan isyarat pada kita untuk dapat hidangan dari langit itu. Jalannya apa? Takwa. Takwa. Sudah tahu takwa belum? Sudah tahu belum? Ya iya. Takwa cuma tahunya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya gitu. Gak level. Coba lihat kata takwa di Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu prosedur. 1, mengambil janji kata Allah. 2, diangkat gunungnya. Gunung itu lambang dari kesadaran. Angkat kesadaranmu, naik ke atas. Pakai sayapmu, terbang ke langit yang tinggi. Tempuh setiap langit-langit kesadaranmu. Ih, luar biasa. Jadi tahap pertama mengambil janji. Tahap yang kedua, angkat gunungmu, angkat kesadaran. Tahap yang ketiga, kata Allah, aku akan pertunjukkan diriku kepadamu. Allah menunjukkan dirinya kepada kita. Dan yang keempat, ingat yang aku pertunjukkan kepadamu. Wazkuru ma fihi. Jadi takwa itu ada 4. Mengambil janji, mengangkat gunung, ditunjukkan sesuatu oleh Allah di gunung kita, di puncak kesadaran kita. Dan yang keempat apa? Ingat yang Allah tunjukkan. Baru kita bisa ingat. Baru jadi ulul albab. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat dia kalau kita belum kenal sama dia. Masuk akal? Masuk akal nggak Bapak Ibu? Ya. Saya menggunakan kajian ini dengan pendekatan saintifik. Jadi semuanya masuk akal. Walaupun pada tahap tertentu nanti Bapak Ibu, ada situasi, ada satu pengalaman spiritual, ya. Ketika akal kita belum sampai untuk bisa menganalisisnya, jangan takut. Nanti ketika kesadaran kita meningkat, intelijensia kita meningkat, kita akan bisa melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Itulah kecerdasan para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa, bisa. Asal kalian berguru pada yang tahu. Suka bohong. Jadi gimana cara mencapai hidangan dari langit? Apa kata Nabi Isa? Bertakwalah kepada Allah. Takwanya lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Lanjut dulu. Sekarang Al-Maidah 113. Mereka berkata, siapa mereka? Siapa? Baru aja dibicarakan. Hawariyin, pengikut Isa yang setia. Ya, Isa itu kan rasul, pengikutnya itu berarti Bani Israel. Jangan keluar dari konteks. Lanjut dulu. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu. Luar biasa. Dan supaya tentram kolbu kami. Luar biasa. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kolbu kami. Mau nggak Bapak Ibu kolbunya tentram? Harus apa katanya? Harus makan hidangan dari langit. Maka di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hai orang-orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tentram. Ingat, hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tentram. Jadi kolbu itu harus difungsikan. Lihat kajian yang kemarin, minggu kemarin. Fungsi kolbu ada 3 ya. 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Lihat lagi kajian yang kemarin, udah saya jelaskan. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kolbu kami. Makanya Bapak Ibu, sekarang mengerti kenapa kolbunya kacau balau? Paham? Paham? Salat sudah, umrah sudah, haji sudah, semua ritual sudah dilakukan. Tapi kolbunya kacau balau. Ngerti sekarang? Apa jawabannya? Karena belum dapat hidangan.
memakan hidangan itu supaya tentram kalbu kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Kritis ya? Kritis enggak? Iya. Kalau Isa sudah memakan hidangan itu, masa kami tidak? Bagaimana kami bisa meyakinkan kalau Anda benar, kata pengikut Isa. Kalau yang boleh memakan hidangan itu cuma Anda, sementara saya tidak boleh. Dan ini diabadikan di Quran. Umatnya Nabi Musa juga begitu. Ketika disuruh beriman kepada Allah, umatnya Nabi Musa bilang apa? Hai Musa, kami tidak akan beriman pada Allahmu itu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, dengan terang. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ih, keren. Pernah gak Bapak Ibu membuat peta Al-Quran? Pernah? Kemana wayat? Sibuk ya? Sibuk cari yang gak ada ya? Bingung saya mikirin kalian. Belajar sains enggak, belajar matematika enggak, belajar agama juga enggak. Pokoknya yang penting lah ngikutin kebanyakan orang gitu ya. Gitu? Nanti akan dipertanyakan sama Allah. Kecerdasan yang aku berikan kepada kamu di mana? Makanya di Quran surat Al-Fatir ada teriakan kepada Allah dari sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Teriakannya begini, ya Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Dan kenapa kau himpunkan aku di dalam neraka ini? Keluarkan Tuhan dari neraka ini. Gitu. Apa jawaban Tuhan? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup kepada kamu? Tidakkah kamu berpikir? Itu jawaban Allah di Quran. Bukan dikeluarkan dari neraka, malah dibalik-balik sama Allah. Apa tidak cukup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Umurmu dikemanakan? Dipakai apa? Nyari apa sih kamu? Bahkan Allah mengatakan, tidakkah kamu berpikir? Aku memanjangkan umurmu untuk satu tujuan kata Allah. Supaya kamu berpikir. Jadi panjang umur itu kata Quran supaya kamu berpikir. Mikir gak? Sekarang baru mikir ya? Baru kepikiran? Kemana aja saya selama ini? Karena selama ini daya kritis kita, daya kreatif kita dibiarkan begitu saja. Dibungkam oleh konspirasi. Bapak Ibu masih ingat dulu Indonesia dijajah Belanda? Ya? Iya, Belanda tuh seneng kalau kita bodoh. Makanya yang pinter-pinter gitu ya, dipilih kan? Dipilih. Yang mau sekolah itu dipilih. Karena apa? Begitu dia pinter nanti jadi bebas. Pikirannya jadi terbuka. Bisa membahayakan mereka. Makanya semua orang-orang yang berkuasa di dunia ini pasti akan menciptakan sistem untuk membungkam kita. Supaya kita tetap di jalan yang bodoh. Karena kalau pintar dikit nanti berontak. Termasuk dalam bidang agama. Ya, kalian kan mau berdoa aja harus sama Pak Kiai. Biar Pak Kiai punya jasa. Saya lebih dekat sama Allah. Kalau mau doa, saya aja. Bayar. Nanti biar saya doakan. Begitu? Seolah-olah kita ini jauh dari Allah. Padahal Allah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat dan lehermu. Setiap manusia punya akses yang sama kepada Allah. Tapi kita gak percaya diri. Betul apa tidak? Kenapa gak percaya diri? Karena dibuat tidak percaya diri. Supaya ada orang yang merasa berjasa. Seolah-olah dia bisa mengantarkan kita kepada Allah. Teori konspirasi. Lanjut dulu. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan. Ini kata-kata yang luar biasa. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Masih ingat Bapak Ibu kajian Shiratal Mustaqim? Orang yang dapat nikmat ada berapa golongan? Ada 4. 1, para solihin. 2, para syuhada. 3, para siddiqin. 4, para nabi. Yang dapat nikmat cuma 4 golongan. Nah makanya di sini ya, umatnya Isa pun ingin menjadi syahidin. Ingin menjadi para penyaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan jati dirinya. Menyaksikan hidangan dari langit. Jadi hidangan dari langit itu hakikatnya adalah Allah. Oke, lanjut. 114. Makanya Isa putra Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Di situ ada kata-kata id. Luar biasa ya. Ya Tuhan kami turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Yang akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi ternyata menurut Quran surat Al-Ma'idah ayat 114. Id itu bukan merayakan hidangan dari bumi. Tapi id itu justru saat kita dapat hidangan dari langit. Makanya id puncaknya saum.
Ya kenapa saum diterjemahkan puasa? Ingat ya, puasa bukan bahasa Arab. Puasa itu bahasa Pali dari kata upavasa. Upa itu adalah upaya, fasa itu adalah ketinggian. Jadi upavasa itu berupaya sekuat mungkin supaya kita tetap di alam yang tinggi, gak jatuh ke bawah. Suka marah gak Bapak Ibu? Yang kepancing dengan kemarahan berarti jatuh ke alam rendah. Jaga di alam tinggi. Suka kesal? Suka. Suka iri hati? Suka. Suka membenci orang lain yang sukses? Nah lihat orang-orang yang rendah frekuensinya, orang lain bahagia, dia tidak bahagia. Orang lain hancur lebur, dia malah bahagia. Aduh manusia macam apa kayak gitu. Makanya ya dalam teori cinta, dalam hukum tarik menarik, orang yang tidak bahagia ketika orang lain bahagia, dia tidak akan pernah bisa meraih yang diraih oleh orang lain. Lihat ya, mohon maaf ya, silahkan bikin riset ya. Lihat orang yang iri hati, gak akan kaya. Lihat orang-orang yang tidak bahagia kata orang lain kaya. Lihat, miskin selamanya. Suka ngomongin kekayaan orang, tidak suka dengan kebahagiaan orang. Lihat orang kayak gitu. Dia menarik semua yang buruk ke dalam kehidupannya. Ya. Kok saya nengoknya ke sini ya? Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Dan turunnya hidangan ini akan menjadi hari raya bagi kami. Dan bagi orang-orang yang bersama kami. Dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda engkau. Ternyata hidangan dari langit itu tanda engkau. Jadi jelas ya. Hidangan dari langit apa? Ya engkau. Berilah rezeki kami. Dan kaulah pemberi rezeki yang paling utama. Makanya ini menjadi doa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Suka baca doa ini kalau Idul Fitri? Hah? Boro-boro kakarage nyaho ayeuna. Sibuk teh. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Perhatikan saya. Makanya takwa itu harus berjanji setia. Janji setia bahasa Qur'annya yubayyi'u. Ya, jadi baiat. Tuh. Makanya kalau kita mau apapun harus berbaiat. Melakukan ikrar, pejabat aja mau menjabat jabatan tertentu berbaiat. Betul enggak? Makanya Bapak Ibu harus punya komitmen. Mau enggak melakukan perjalanan terbang ke langit mengambil hidangan dari langit? Berkomitmen dulu. Pada siapa? Ya pada dirimu sendiri, nggak usah sama orang lain. Itu transaksi dengan diri kamu sendiri. Makanya dikatakan di sini, ya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Kok berjanji setia di bawah pohon? Pohon apa? Pohon zaitun. Mana pohon zaitun? Ini pohon, ini pohon. Ini buah tinnya. Luar biasa Quran. Ya. Makanya pohonnya itu bukan dari timur, bukan dari barat. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Kan kita berjanji itu nggak usah pada orang lain, pada diri kita sendiri. Di mana? Di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam kolbu mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Makanya judul kajian kita hidangan dari langit dan kemenangan. Ternyata al-fat itu awalnya keterbukaan. Puncaknya keterbukaan adalah kemenangan. Karena sudah terbuka mata kolbunya, bebas dari penyakit kulit. Karena sudah bebas dari penyakit kulit, bangkit kesadarannya. Jadi manusia yang sadar kembali, sadar pada jati dirinya. Kembali kepada fitrahnya yang asli. Kembali memiliki kesadaran Adam yang pertama diberikan Allah. Maka ketika dia pulang, itulah kemenangan. Maka bahasa Qur'annya, ya, fathan qarib. Itulah kemenangan yang dekat. Dekat apa jauh Bapak Ibu? Dekat apa jauh? Di mana kemenangan itu adanya? Di sini. Sudah tersedia sekarang? Sudah tersedia. Tinggal Bapak Ibu melepaskan semua hambatan-hambatan. Kenapa selama ini kita tidak menang terus? Lihat saya semuanya. Ibu-ibu kalau nyapu, cari yang kotor, cari yang bersih. Cari yang apa? Yang kotor. Ketika dibuang yang kotornya sisanya apa? Jadi bersih itu buatan kita atau sifat alami dari alam semesta? Sifat alami.
Coba buang yang kotor-kotor, kan sisanya bersih. Ibu bapak tidak menciptakan bersih. Bersih itu sifat alami. Kita itu cuma membuang kotornya saja. Jadi bahagia itu sifat alami. Hidangan langit itu sifat alami, sudah tersedia di sini. Di sini Bapak Ibu. Buang aja semua hijab-hijabnya. Cuman si hidangan ini sekarang terhijab. Oleh apa? Oleh diri palsumu. Karena selama ini sejak dari lahir sampai sekarang kita lebih banyak menjadi orang lain ketimbang jadi diri kita sendiri. Kita lebih banyak di jalan orang daripada di jalan kita sendiri. Bapak Ibu, sampai ayat ini terasa nggak kerennya Al-Quran? Keren nggak Al-Quran? Keren ya. Nah, dalam Quran surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 29, kemudian Allah mengatakan, katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tertutup iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi hari kemenangan itu tidak berguna sama sekali buat orang-orang yang masih tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatan kalbunya. Kalau masih tertutup penglihatan kalbunya, dia masih punya penyakit kulit. Kalau tertutup penglihatan kalbunya, dia pun belum sadar. Belum mengalami hari kebangkitan. Belum mengalami kiamat. Buat apa Bapak Ibu nunggunya hancur alam semesta? Maka umuran. Ya, sudah kiamatkan aja diri kita saat ini. Saya mau bangkit dari kebodohan. Saya mau bangkit dari ketidaksadaran. Saya mau bangkit dari penyakit kulit yang menghujam diri saya. Saya akan bangkit dari ketertutupan mata kalbu saya. Kapan? Sekarang juga. Biar saya bisa pulang muni ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah mengatakan, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tertutup iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Lihat Bapak Ibu, karena orang yang tertutup imannya palsu. Kan kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh kalbu. Kalau masih tertutup kalbunya, bagaimana dia bisa membenarkan? Iman itu hanya iman-imanan. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku dia beriman. Pada kata Allah, sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tuh hanya menipu diri mereka sendiri. Cuma mereka tidak sadar. Jadi ngaku-ngaku jadi orang beriman, padahal tidak tahu yang diimani karena masih tertutup mata kalbunya. Pada hari kemenangan orang ini tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Clear? Oke. Ya. Nah, makanya di Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 Allah mengatakan, "Hai jamaah jin dan manusia." Ini dihaikan nih manusia. Jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. La tangfuduna illa bisultan. Jadi kalau ingin menembus sempadan langit, menembus sempadan bumi, menembus 7 lapis langit, menembus 7 lapis bumi, kuncinya cuma satu. Harus punya sultan, kekuatan. Apa kekuatan yang paling mendasar? Ilmu. Makanya Bapak Ibu, gak usah cari ilmu teterak di kadek, gak usah. Cari ilmu gimana caranya supaya teu aya nu ngadek. Ya, tidak usah cari ilmu bisa ngapung di udara, manuk ya bisa. Tidak usah cari ilmu bisa berjalan di air, gak usah, lauk ya bisa. Ya, kalau kita ingin membentengi diri kita, bentengi dengan cinta, bentengi dengan akhlak, peduli pada orang lain. Hadiah dari mencintai adalah dicintai. Gak usah cari ilmu kesaktian itu kesaktian ini. Jadi orang baik aja, sakti. Ya, jadi bisa nggak menembus sempadan langit? Bisa menembus sempadan bumi? Bisa. Bisa. Kuncinya apa? Dengan ilmu. Nah, jadi perjalanan ke dalam diri Bapak Ibu, itu jalan menuju pertumbuhan pribadi dan kekuatan sejati. Perjalanan ke dalam diri, itu adalah perjuangan internal. Untuk mengasah ketangguhan, mengatasi keterbatasan diri, mencapai potensi yang maksimal. Mungkin Bapak Ibu akan terkejut. Ternyata diri saya tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Ternyata diri saya ini hebat. Makanya kenapa ya para penjajah itu tidak suka kalau orang sadar. Kalau orang sadar dirinya punya potensi dan hebat,
apalagi potensinya tanpa batas, sangat berbahaya. Perjalanan ke dalam diri itu menumbuhkan keberanian untuk menghadapi realitas. Maka lihat orang-orang yang sudah mencapai hidangan dari langit, dia berani menghadapi segala realitas. Dia tetap tenang di segala situasi. Lihat itu, orang-orang seperti itu. Sudah begitu nggak Bapak Ibu? Perjalanan ke dalam diri adalah proses penyucian yang memungkinkan menemukan jati diri dan kekuatan yang tersembunyi. Makanya banyak ya, saya sudah bagikan ilmunya. Kenapa kita kesusahan ekonomi? Kenapa kita kesulitan uang? Bisa nggak dibuka pintu-pintunya, kunci-kuncinya? Bisa. Karena kita ini oleh Allah diberi kemampuan yang tak terbatas. Potensi kita itu tak terbatas. Kebahagiaan kita tak terbatas. Dan semua kekuatan yang tersembunyi ini bisa dibangkitkan dengan mengenali jati diri. Perjalanan ke dalam diri membebaskan segala ketakutan, membebaskan segala keraguan, membebaskan segala kecenderungan yang negatif yang menghambat kemajuan spiritual. Dan orang yang selalu terhambat kemajuan spiritualnya, ini karena masih digoda oleh pikiran yang negatif di sini, masih digoda oleh diri palsunya. Perjalanan ke dalam diri, belajar mengenali diri secara mendalam untuk pertumbuhan kesadaran. Makanya puncaknya perjalanan ke dalam diri menjadi orang-orang yang sadar. Lihat orang yang sadar, beda hidupnya dengan orang yang tidak sadar. Perjalanan ke dalam diri menemukan kekuatan sejati di dalam diri. Oh ternyata kekuatan sejati saya tidak di luar, tidak pada uang, tidak pada harta, tidak pada jabatan. Kekuatan diri sejati saya ada di dalam diri saya. Perjalanan ke dalam diri mengasah ketangguhan mental dan emosi. Banyak orang yang kecerdasan emosinya sangat rentan. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang menyesali keadaan. Kenapa? Karena tidak melakukan perjalanan ke dalam. Perjalanan ke dalam diri adalah pemberdayaan diri. Memperoleh kepercayaan diri dan kemauan yang lebih besar untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna. Masa tidak ingin hidup kita lebih bermakna begitu? Perjalanan ke dalam diri membangun kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi. Harusnya, maaf Bapak Ibu, hidup kita itu sejahtera, lahir, batin. Harusnya hidup kita berkelimpahan. Kenapa? Karena kreator kehidupan kita adalah diri kita, bukan Allah. Allah adalah katalisator. Dia hanya fasilitator. Dia hanya merespon apa yang kita sampaikan kepadanya. Kita dikasih pikiran dan perasaan yang bisa membangun keyakinan untuk menciptakan realitas hidup seperti apa yang kita mau. Bisa? Bisa. Saya kalau bicara begini, apalagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang di komunitas, di Bumi Spiritual Indonesia, saya kasih contoh. Ini loh karya saya. Ini yang saya bicarakan. Ini loh. Saya kadang-kadang ngasih games yang sederhana aja. Coba, nanti tanggal sekian kita mau naik gunung. Silakan daftar semua. Ada yang tanya sama saya umurnya 84 Pak, bisa, daftar aja. Saya kakinya sakit, daftar. Kepalanya puyeng Pak, daftar. Semua hanya pikiran kamu aja, ilusimu sendiri. Udah, begitu nyampe situ, saya hipno dulu. Saya ubah mindsetnya. Saya cuma bilang begini, tidak ada tanjakan itu hanya di pikiran. 1000 langkah, tidak pernah kita harus sekali melangkah. Hanya selangkah-selangkah. Fokus, tundukkan kepala, perhatikan satu langkah di depanmu. Saya ngomong aja sepanjang jalan begitu. Begitu sampai di puncak gunung mereka baru teriak, saya bisa sampai di sini. Ternyata yang melemahkan pikiran kamu adalah pikiranmu sendiri. Lihat tanjakannya yang banyak. Wah, capek. Apalagi tadi sudah punya keluhan kaki saya sakit, kepala saya pusing. Saya bilang, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa. Saya cuma ngomong begitu aja sepanjang jalan. Kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa. Lihat satu langkah di depan. Lihat satu langkah di depan. Di depan tidak ada tanjakan. Tanjakan hanya dalam pikiranmu. Saya pernah membawa orang-orang tua ke Gua Hiro dengan cara seperti itu. Tahu-tahu mereka sudah di atas. Kaget ya ketika dapat angin yang besar. Saya udah di sini, ini udah sampai mau kemana lagi? Dia merasa masih punya kekuatan untuk lebih tinggi lagi. Beak, tanyakan Nana. Kita sering dilemahkan oleh kita sendiri. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa tua.
Ada yang merasa tua? Apalagi suka ngomong, maklum, faktor U. Begitu kita merasa tua, seluruh sel dalam tubuh kita akan menganggap perasaan itu sebagai perintah. Dan sel-selmu menjadi lemah. Udah, ya. Usia itu cuma hitungan. Merasa muda itu keputusan. Putuskan merasa muda. Kuat. Lu naik 1, 2, 3 tanjakan sudah letoy. Ya. Ini pemberdayaan diri. Nah, perjalanan ke dalam diri juga membangun kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi. Jadi kalau orang benar perjalanan spiritualnya, benar cara beragamanya, harusnya dia itu sejahtera lahir dan batin. Harusnya tidak banyak konflik. Maaf ya Bapak Ibu. Kerja nggak punya, rumah ngontrak, sakit-sakitan, anak banyak, makan susah, makanan aja menjauh terus, tidak mau mendekati makanan. Berarti kan hukum tarik-menariknya kan tidak berlaku di situ. Betul nggak? Hanya mengharapkan belas kasih dari orang, timbul perasaan miskin. Perasaan miskin akan menarik kemiskinan lebih dalam lagi. Maka kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Lihat mobil bagus lewat, wih bagus ya mobil. Uang dari mana? Abdi mamung sakieu. Sakieu, orang Sunda, orang Padang saki. Makanya orang Padang jualan koran. Ditanya sama orang Sunda, kamu kerjanya apa? Oh, ambo jago karate. Jago karate itu menjaga kertas. Berarti jualan koran. Orang Sunda salah tangkap. Dikiranya jago karate. Jago karate. Jadi pukul. Begitu dipukul, saki. Orang Sunda bilang mah, saki ya. Tuh, ya digebuk deh, ya tuh sekali deh. Itu. Bahaya makanya kalau komunikasi ya. Kayak istri saya mana istri saya? Oh istri saya. Istri saya itu sering dibawa ke Padang sama saya, ke Minangkabau. Gak bisa-bisa tuh bahasa Minang. Kalau saya udah lancar bahasa Minang. Kadang-kadang saya ceramah agama di sana pakai bahasa Minang. Nah itu karena dianggap saya bisa, istri saya dianggap bisa. Makanya kalau istri saya diajak ngobrol bahasa Minang, luar biasa itu. Dia ngomong pakai bahasa Sunda, rame itu. Yang sana pakai bahasa Minang, ini pakai bahasa Sunda. Ternyata saya tanya, kamu lancar sekali. Nggak ngerti yang dibicarakan dia. Pokoknya yang penting bicara. Ini Minang, ini. Itu kan nggak nyambung. Betul nggak? Makanya Allah juga di Quran mengatakan, aku tidak mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Ih, keren banget Allah. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, dari kajian ini, hari ini, kita bisa melihat ya. Satu, bahwa sebetulnya kita ini punya potensi loh, untuk bisa menjangkau alam-alam yang tinggi. Bisa menjangkau frekuensi tinggi, vibrasi tinggi. Dan kalau kita bisa mencapai frekuensi itu, kita akan menarik semua yang tinggi-tinggi. Like attracts like. Yang serupa, menarik yang serupa. Begitu hukum alam bekerja. Jadi dari kajian ini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata kita oleh Allah diberi kemampuan yang luar biasa, namun kemampuan itu selama ini sama sekali tidak digunakan karena kita tidak memantaskan diri kita. Ya, jadi mari kita raih hidangan langit dan kita harus sukses memperoleh kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.